Siri berlipat, siri pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Cabang 2 Korca Pasmar 2, Ibu Ade Rudi Marpaung. Yang kami hormati, Wakil Ketua Cabang 2, Pak Binhar Cabang 2, Pengurus Cabang 2, Ketua Ranting A, B, C, dan D beserta pengurus, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari Senin 6 Desember 2021, kita dapat bertemu secara virtual dalam acara webinar Membuat Kudapan untuk Keluarga yang Higienis dan Praktis, yang diselenggarakan oleh Ranting C Cabang 2 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mendengarkan himne Jala Senastri, sambutan Ketua Ranting C Cabang 2 Korcap Pasmar 2, mendengarkan Mars Jala Senastri, pembacaan doa, webinar, sesi tanya jawab, foto bersama, dan diakhiri penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Jala Senastri. Hadirin dimohon berdiri. Bersama
duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Ranting C Cabang 2 Korcap Pasmar 2. Kepada yang kami hormati, Nyonya Indri Triyuda, disilahkan. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Ketua Ranting A, B, dan D, Pengurus dan Pabinhar Cabang 2 Korcap Pasmar 2, Pengurus dan Pabinhar Ranting A sampai dengan D, Ibu-ibu Jala Senastri peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat bertatap muka kembali secara virtual pada hari ini. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mohon izin Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Cabang dan seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan pada hari ini. Adapun webinar ini diadakan untuk menambah wawasan serta keterampilan ibu-ibu membuat kudapan bagi keluarga yang praktis dan higienis. Dengan membuat sendiri di rumah, kita dapat menghemat pengeluaran belanja serta membuat penganan yang berasa lebih lezat dan tidak memiliki kandungan zat yang dapat membahayakan kesehatan keluarga. Dari pelatihan webinar hari ini, diharapkan ibu-ibu dapat mengambil ilmunya dan dapat berkreasi sendiri di rumah sehingga mengisi waktu luang dengan lebih baik dan bermanfaat. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Ranting C, serta kami mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Randy dan Nyonya Lutfi selaku narasumber pada hari ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan webinar terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan Mars Jala Senastri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna memanjatkan doa. Doa akan dipandu oleh Nyonya Tika Wardoyo. Disilahkan. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah,
puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir pada acara webinar kreasi Ranting C, Cabang 2, Korcapas Mar 2, Gabungan Jala Sinastri, Korps Marinir. Ya Allah Tuhan kami menyadari webinar kreasi Ranting C, Cabang 2, Korcapas Mar 2, Gabungan Jala Sinastri, Korps Marinir adalah kodrat dan irodrat-Mu. Tiada sesuatu yang dapat menghalangi jika Engkau sudah menghendaki. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadari bahwa kami ini hamba yang lemah dibandingkan dengan keagungan-Mu. Ampunilah segala hilaf, salah, dan dosa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu webinar. Akan kita sambut narasumber kita, Nyonya Fatmawati Lutfi dan Nyonya Listiowati Arama, dan akan dipandu oleh Nyonya Intan Evan sebagai moderator. Kepada Nyonya Intan Evan kami silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Ketua Cabang 2 Korcapas Mar 2, yang kami hormati Ibu Ketua Ranting A hingga Ranting D, Pak Binhar, pengurus Ranting A hingga Ranting D, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibarat kata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama kami, Nyonya Intan Evan Ibrahim, selaku moderator acara pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja kita pada inti acara pada webinar pada siang hari ini. Dengan tema membuat kudapan untuk keluarga yang higienis dan praktis. Siang hari ini kita akan mendatangkan dua narasumber dengan dua macam varian atau kreasi yang berbeda antara makanan dan minuman. Langsung saja kita sambut kedatangan untuk narasumber pertama kita, yaitu Nyonya Randi dari Kompi Markas. Kami persilahkan. Apa kabar Bu Randi? Suaranya kurang kencang ya Bu Randi, kita harus full power ini. Yang siang ini kita membuat sampel dengan resep sendiri, dengan diolah sendiri, dengan pastinya ini ya Ibu. Bisa perkenalkan diri dulu Bu Randi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya Randi Arama. Dari Kompi Markas. Dari Kompi Markas. Baik, mohon maaf iklan sebentar. Baik, Bu Ramdi dari Kompi Markas. Siang hari ini kita mau membuat kudapan apa, Bu? Sampel, Ibu. Sampel ayam ya. Sampel ayam. Baik, untuk bahan-bahan dan materinya bisa saya bantu pegang mic-nya, suaranya lebih kencang ya Bu, biar ibu-ibu yang di rumah bisa lebih paham dan bisa mempelajari, bisa praktek di rumah. Dulu ya, kita beritahukan untuk bahannya dulu. Bahan-bahan untuk membuat sampel. Yang pertama yaitu Tepung tropika. Kalau ayamnya seperempat, tepung tropikanya seperempat. Oke. Terus terigunya
setengah sendok makan, Mm-mm. ada wortel, Mm-mm. ada seladri, Mm-mm. ada penyedap, garam, telur sama soda kue, sama bumbunya itu bawang merah sama bawang putih. Bawang Dihaluskan. merah, bawang putih dihaluskan, boleh digoreng, boleh tidak. Harus dihaluskan. Maksudnya setelah Bawang- dihaluskan di kalau bahasa Jawa itu Oh, digongso oh apa? iya, iya, boleh, Digoreng boleh. dulu ya, Ya, harus digoreng boleh. dulu. Oke. Baik, perbandingannya untuk bisa membuat ini yaitu 1/4 daging ayam, bisa Ya. dada kita haluskan. Mohon maaf sebelumnya ini sudah kita haluskan terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Setelah itu prosesnya kita campur ya Bu ya. Sebentar, kita panaskan airnya dulu sepertinya. Biar ditunggu. Nah, baik. Oke. Bisa diperhatikan untuk kamera bisa lebih di zoom in lebih. Sudah maksimal? Oke, bisa lagi. Nah, sudah. Baik, tahap pertama yaitu kita Penyampuran campur ayam, daging ayam yang sudah dicincang. Selanjutnya wortel, sayurnya dulu, wortel dan seledri. wortelnya ya. Pakai parut keju ya kalau. Oke, jadi wortelnya itu kita parut keju ya Ibu-ibu. Nah ini untuk berapa jumlah wortelnya Bu Randi? Selera. Oh selera ya, oke. Jadi anak-anak yang nggak suka sayur bisa kita campurkan. Jadi nanti terigunya setengah sendok makan ya, setengah sendok makan saja. Kemudian bumbu halusnya bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng. Terakhir yaitu telur 2. Satu. Oh 1 saja, oke. Satu. Telurnya 1. Garamnya setengah sendok makan. Garam setengah sendok makan. Penyedapnya secukupnya. Kita pakai saat ini setengah ya? Setengah saset. Setengah sendok ya, setengah sendok Setengah, makan. oke, setengah sendok makan. Soda Sedikit kue sedikit saja. Terus kita uleni, nggak usah pakai air ya Ibu. Tanpa air, oke. Soalnya wortelnya kan udah mengandung air. Oke. Jadinya nggak usah pakai air. Nah, ini triknya. Tanpa ditambahkan air. Jadi kita uleni. Sampai benar-benar merata. Sampai benar-benar rata. Untuk soda kuenya ini apa Bu? Pengembang. Untuk pengembang ya, Ya, oke. pengembang aja. Tadi cuma ya, nggak usah banyak-banyak. Sebelumnya untuk airnya bisa dididihkan terlebih dahulu. Jadi nanti adonannya sudah jadi, tinggal kita rebus aja ya Bu ya. Hasilnya seperti ini ya Ibu. Sebentar. Ya. Kalau diangkat jadinya, nah masih ini sebentar. Lembek. Masih lembek ya. Iya, nggak terlalu encer, nggak terlalu kalis. Jadi masih tidak terlalu lembek, tidak terlalu kalis ya Ibu-ibu. Oke. Tahap selanjutnya yaitu langsung direbus. Oke, sebentar. Yang sulit membuat sampel itu bagi saya yaitu menempelkan adonan ke tusuk sampelnya ini yang membutuhkan perjuangan karena mesti gagal. Nah ini caranya pakai 2 tusukan ya Bu? Satu. Tusuk nggak apa-apa. Kayak apa? Tusuknya terlalu kecil, jadinya pakai 2. Oh gitu. Oke. Agak ribet ya kalau pakai ini ya. Tinggal di bulat. Untuk ukuran besar kecilnya sesuai selera. Nah, langsung dimasukkan. Setelah nempel
Langsung dimasukkan ke air yang benar-benar mendidih. Itu enggak dikasih minyak, Bu? Nggak usah. Oh, nggak usah. pakai minyak. Oke. Jadi air rebusan tanpa menggunakan minyak. Kita buat. Oke, memang susah-susah gampang ini kalau Iya. menempelkan adonannya ini. Adonan. Jadi daripada kita beli di luar belum tentu bahannya higienis, bahannya belum tentu bersih, tidak mengandung MSG dan lain sebagainya. Ini caranya. Kita buat sendiri di rumah. Bisa Ukurannya ini. terserah ya ibu-ibu. Oke. Mau besar mau kecil terserah. Kalau mau banyak bikin kecil aja. Oke. Jadi ukurannya terserah. Kalau mau kalau saya kan suka yang jumbo-jumbo nih. Dibesarin ya Bu Randi ya. Iya. Kalau suka yang kecil-kecil juga boleh sesuai. Kalau enaknya kalau kita bikin di rumah itu gitu ya Bu ya. Iya, mau bikin banyak sedikit terserah. Mau bikin yang besar Bu bisa, yang Kecil kecil bisa. bisa gitu. Biasanya satu adonan ini bisa jadi berapa tusuk? Terserah tergantung ibunya mau Kurang lebih biasanya standarnya 40. 40 tusuk. 40 tusuk. 40 tusuk untuk satu adonan. Oke. Nah. Kalau ngerebusnya ini butuh waktu berapa lama Bu Randi? 3 menit sudah. 3 menit sudah matang Iya, ya. kalau udah ke atas semua Untuk sayurannya selain wortel bisa diganti apa Bu? Oh iya, ini bisa dikasih rasa jagung manis, sosis, jamur. Untuk campurannya? Iya, ini sama kalau mau minta rasa kayak sosis, pakai sosis dicincang, jagung manis dicincang. Oke. Terus cabai kalau pengen pedas juga dicincang. Boleh. Nah, pakai keju mozzarella juga boleh. Nah, ada varian baru. Kalau mungkin bosen nih bikin sendiri di rumah, bosen pakai wortel, bisa diganti jagung manis, bisa ditambah keju mozzarella, bisa dikasih sosis dicincang. Oke, nah sepertinya sudah, kita skip dulu Bu, kita lihat dulu yang sudah matang. Kalau sudah matang, contohnya kameranya tidak bisa ya untuk di zoom. Oke, kita tutup dulu, kita biarkan kurang lebih 3 menit sampai adonannya mengapung atau mengambang. Langkah selanjutnya sambil menunggu adonannya matang, kita membuat apa Bu Randi? Kocokan telur untuk menggorengnya. Oke. Ini juga susah-susah gampang karena kadang nggak mau nempel telurnya di adonan. Jadi tahap pertama, kita masukkan 1 butir telur. Oke. Kocok lepas ya Bu. Iya, kocok lepas. Dicampur penyedap sedikit saja. Kalau mau dikasih garam aja juga boleh ya Bu ya. Mau penyedap juga boleh. Tanpa dicampur air untuk telurnya ya Bu. Terigu juga bisa. Pakai terigu juga bisa. Oke. Sebentar. Terigunya 1 sendok? Enggak, sedikit saja. Oh sedikit juga. Untuk perekat mungkin ya. Nah, sejumput ujungnya ini sendok, seujung sendok. Kita kocok. Kita lepas lagi. Nah, ini sampelnya sudah matang, ibu-ibu sekalian. Cepat baunya sudah enak sekali. Nah, bisa diangkat Bu Randi kalau sudah matang, kurang lebihnya seperti
ini kamera bisa menghadap ke sampel yang ada di sini. Bisa diangkat sebentar, Bu Randi. Jadi ini sampel yang barusan matang, penampakannya seperti ini. Maaf, penampakan. Maksudnya bentuknya seperti ini. Kita tunggu dingin dulu ya Bu, baru bisa dicampur dengan telur, baru digoreng ya. Sambil menunggu adonannya dingin, kita sudah sediakan adonan yang sudah dingin. Jadi Bu Randi tadi sudah membuat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita tunggu memanaskan minyak untuk menggoreng sampelnya. Tahap selanjutnya ya ini ya Bu, kita tinggal mencampur saja dengan tunggu minyaknya panas. Harus panas ya, harus benar-benar panas ya. Nah, sambil menunggu minyak panas, kita kocok terus. Ini apa namanya? Biasanya ini berapa lapis Bu Randi untuk sampel proses penggorengannya? 1 lapis. 1 lapis bisa ya? Bisa. Kan menghemat waktu juga, menghemat uang. Oke. Kalau di abang-abang penjual itu biasanya ini ada yang pakai tepung penggoreng itu sama juga caranya? Beda? Sama. Sama ya? Tinggal kita mau 2 kali apa 1 kali juga gitu. Bisa. Oke. Rasanya juga sama aja. Rasanya juga sama. Baik, sambil menunggu proses penggorengan, ibu-ibu peserta yang ada di rumah bisa menyiapkan pertanyaan. Karena setelah ini akan kita buka session untuk tanya jawab dan akan ada sedikit souvenir cantik, goodie bag cantik dari Ranting. Jadi dari masing-masing kompi peserta dipersilahkan untuk menyiapkan dulu pertanyaannya. Setelah kita proses menggoreng, baru nanti akan saya buka sesi tanya jawabnya. Nah, sambil menunggu proses penggorengan, mungkin ibu-ibu sekalian bisa menyiapkan dulu pertanyaannya di rumah. Sambil diingat-ingat, tadi resepnya apa, siapa tahu nanti ada pertanyaan. Ditunggu sebentar ya ibu-ibu. Jadi kalau baru matang itu kalau langsung kita goreng itu nanti hancur ya Bu ya. Jadi prosesnya harus kita dinginkan terlebih dahulu, makanya tadi kita sudah bikin yang sudah dingin. Setelah itu baru kita goreng. Api harus benar-benar panas dan minyak banyak ya Bu ya. Iya. Minyaknya mengembang banyak biar semua adonan itu pada saat penggorengan tertutup oleh minyaknya biar rata matangnya. Belum ya, belum panas ya. Sudah mulai panas, oke. Tahap pertama yaitu kita celup-celup. Kita celup-celup. Nah, kita celup-celup adonannya dulu sampai semua rata ya, Bu? Sampai rata. Sampai rata. Di rumah kalau nggak punya wajan seperti gorengan seperti ini, bisa pakai wajan, tusuknya diputus, biar menghemat minyak goreng. Oh, jadi kalau untuk dijual, iya, boleh lah ya pakai tusukan atau wajan seperti ini. Iya. Cuman kalau mungkin di rumah nggak punya wajan yang seperti ini, bisa pakai wajan. Tapi tusuknya dipotong. Kan lebih menghemat minyak goreng sama menghemat tempat.
Oke, kita putar-putar terlebih dahulu sampai semua tercampur rata. Oke, nah suaranya sudah, aromanya juga sudah ini, boleh, sudah. Nah, ini sudah proses goreng-menggoreng. Aromanya nih di dapur kita, di ranting ini sudah semerbak baunya. Ibu-ibu yang di rumah kalau pengen nanti bikin sendiri ya di rumah ya. Karena kalau kita kirim ini prosesnya lama, Bu. Nanti kita cuma bisa kirim gambarnya saja, hasil akhirnya. Kalau Bu Randi ini sedikit pendiam, jadi bolehlah moderatornya yang berbicara ya Bu ya. Jadi prosesnya seperti itu ya Ibu-ibu. Oke, ini sudah cantik, sudah menguning untuk sampelnya. Kalau penggorengan ini berapa lama Bu? Kalau udah kecoklatan bisa diangkat. Oke, karena memang sudah matang ya sebenarnya Iya, adonannya. Ini kita karena makannya dikukus juga bisa, dibakar juga bisa. Kalau nggak mau pakai menggoreng, pakai telur, semua bahan mahal, dibakar juga bisa, dikukus lagi. Kalau anget-anget bisa juga. Karena kan kita terbuat dari sayur, jadinya rasanya lebih enak. Nah, ini sudah hampir matang. Aromanya sudah menggugah selera ini di siang yang mendung ini. Oke. Sambil diputar-putar biar rata, dibolak-balik. Oke. Nah, oke. Sambil kita menunggu matang, kita siapkan dulu piring sajinya. Setelah itu selesai, sudah bisa dinikmati. Nah, jangan lupa Ibu-ibu, sesi pertama untuk pertanyaan tentang sampel akan segera kami buka. Siapkan pertanyaannya, jangan lupa raise hand. Tunggu untuk kami sebutkan, baru silahkan memperkenalkan diri. Nama suami, pangkat dan nama suami, kemudian dari kompi apa, pertanyaannya silahkan. Ditunggu ya. Kurang lebih sekitar 2 menit lagi Ibu akan kami buka untuk sesi pertanyaannya. Oh, jadinya kalau pakai ini mengembang ya Bu ya? Kalau pakai apa tadi pengembang kue itu? Soda kue. Cuma mengembang aja. Nanti kalau udah angkat, kalau ditiriskan nanti udah mengempis. Oh ya, menyesuaikan dia. Iya, menyesuaikan. Siap. Oke, baik. Sambil menunggu ditiriskan minyaknya, kami buka untuk sesi penanya. Kami buka untuk penanya pada siang hari ini ya, masing-masing kompi dipersilahkan bisa raise hand, kemudian sebut nama pangkat dan nama suami dari kompi mana dan pertanyaannya sambil menunggu untuk penirisan sampel. Ada yang raise hand? Perasaan tadi sudah ada loh yang raise hand. Ayo, ada goodie bag cantik dari ranting. Untuk ibu-ibu sekalian sebagai penanya, saya buka line untuk penanya. Silakan raise hand ibu-ibu sekalian. Adakah dari Kompi Markas? Dari Dragon? Dragon. Dari Kompi Markas, mohon izin. Dari Kompi Markas, silahkan Bu. Nama pangkat dan nama suami. Namanya apa? Mohon izin Ibu. Mohon izin, saya dari Kompi Markas, Nyonya Ati Koptumar Purwanto, NRP 101165. Bu siapa maaf?
Bu Purwanto. Oke, Bu Purwanto, silahkan pertanyaannya Bu Purwanto. 01165 dari Kompi Markas. Mohon izin bertanya Ibu untuk narasumber Ibu Renti. Berapa lama ketahanan sampel sayur jika ditaruh dalam freezer? Dan sebelum ditaruh dalam freezer, apakah telur dulu atau tidak usah langsung ditaruh gitu aja? Sudah itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf Bu, bisa diulangi berapa lama proses penyimpanan sampel di kulkas ya? Lanjut. Berapa lama ketahanan sampel sayur jika ditaruh dalam freezer? Dan sebelum ditaruh dalam freezer, apakah kuat atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Randi, pertanyaan pertama sebelum saya buka pertanyaan kedua. Berapa lama sampel ini dapat bertahan di freezer dan berapa lama sampel ini bertahan di suhu ruang saja? Silahkan dijawab. Kalau ditaruh di freezer kurang lebih 1 bulan bisa, kalau di suhu ruang 1 hari saja. Oke. Untuk di freezer 1 bulan 1 bertahan bulan. ya. Kalau untuk suhu ruang 1 hari, 1 pagi hari. malam sudah harus dimasak. Kalau di kulkas bawah 1 minggu kurang lebih. Sama. 1 hari sama. Oh sama. Iya, Oke. sama. Jadi ibu-ibu untuk penyimpanannya lebih baik di freezer Di kalau freezer, membuat jumlah banyak iya, ya. di frozen. Oke. Di freezer. Kemudian kalau mau digoreng harus dikeluarkan dulu. Ya. Proses selanjutnya dicampur seperti tadi. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin Bu dengan penjelasan kami? Sudah jelas? Sudah? Bu? Kemudian selanjutnya kami buka penanya selanjutnya. Bu dari mana Bu? Ranting A. Bu Ida Suparmo. Ada Bu Ida Suparmo dari ranting A? Ya. Mohon izin Ibu, saya Ida Suparmo, istri dari Serda Suparmo, ranting A. Ini mau menanyakan, dalam proses penggorengan, pada saat ini gencar-gencarnya minyak mahal dan naik pesat, Ibu. Seandainya misalkan minyak goreng itu diganti margarin, itu bisakah? Terus yang kedua, kalau kita menggoreng pakai minyak goreng, apakah berpengaruh dengan rasa sampelnya? Terus yang kedua, nanti bentuk sampelnya itu bisa mengambang apa tidak? Terima kasih. Itu pertanyaan saya, Ibu. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Bu Parmo dari ranting A. 3 pertanyaan dalam satu ini ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah minyak gorengnya bisa diganti dengan margarin? Betul. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah mempengaruhi rasa jika kita ganti tidak menggunakan minyak goreng? Kemudian yang terakhir tadi apa Bu Parmo? Untuk bentuk, biasanya kalau pakai minyak goreng kan bisa mengembang. Apakah kalau pakai margarin bisa mengembang, Kak? Oke, silakan Bu dijawab. Ya. Yang pertama, pakai margarin. Itu sama aja. Kalau margarin kan lebih gurih juga rasanya. Oke. Cuman prosesnya dibakar ya Bu ya? Ya kan dilarutkan dulu. Terus kan dipanaskan juga kan? Sama kan? Oke. Rasa juga lebih gurih. Lebih gurih. Nggak mempengaruhi rasa. Jadi Bu Parmo, kalau kita menggunakan minyak goreng, karena memang minyak goreng lebih mahal ya. Tapi kalau kita menggunakan margarin, ketemunya lebih mahal lagi. Iya, karena aja. kita harus mencairkan dulu margarinnya, betul? Kita cairkan dulu, baru kita proses goreng. Atau mungkin alternatifnya tadi seperti yang disampaikan. Iya, pakai wajan itu tusuknya dipotong. Kalau pakai margarin kan nggak terlalu banyak pengeluaran. Oke, kalau margarin nggak terlalu banyak pengeluaran. Alternatif yang kedua kan tadi ada dibakar ya, dibakar kan pakai margarin. Dibakar rasanya pakai sama, lebih gurih juga. lagi, ada asap-asap Aromanya gimana juga. gitu. Oke, dikukus Dikukus juga bisa.
Jadi alternatifnya jika seandainya minyak goreng terlalu tinggi melambung, bisa kita kukus, bisa kita bakar, bisa pakai minyak margarin juga bisa. Kemudian apakah mempengaruhi rasa, Bu Randi? Tidak, malah lebih gurih, enak. lebih enak. Soalnya kan udah daging ayamnya itu tadi. Jadi lebih yang enak. Membuat rasanya kan daging ayamnya Daging kan ayam. nggak pakai campuran. Oke, ya. Kemudian kalau kita bakar apakah mengurangi volume daripada apa namanya sampelnya itu kan kalau digoreng kita bisa mengembang. Kalau dibakar atau ini kan pasti beda ya Bu ya. Beda. Jadi gimana? Kalau dibakar kan sama. Kalau bentuknya seperti ini dia nggak akan mengembang. Oke. Kan sifatnya mengembangnya itu hanya panas saja. Oh, oke. Kayak bikin di air mendidih mengembang. Kalau ditiriskan, didinginkan kan akan mengecil. Terus sama kan kayak digoreng juga mengembang. Kalau udah ditiriskan dingin dia mengecil lagi. Oke. Baik Bu Parmo, adakah sudah jelaskan dengan penjelasan kami? Siap izin, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sementara saya tutup dulu untuk sesi pertanyaan pada sesi sampel. Jadi hasil akhirnya seperti ini Ibu-Ibu, kamera bisa minta tolong didekatkan. Hasil akhir dari pembuatan sampel kita siang hari ini. Jadi sampel ini nanti bisa kita makan menggunakan saus, bisa kita makan menggunakan mayones sesuai dengan selera. Kalau pembuatan saus sendiri itu bisa dicampur saus tomat, saus cabai, dikasih jeruk nipis kalau resep saya. Kalau resep Bu Randi bagaimana Bu Randi? Gimana? Kalau resep saya sih, saya nggak pernah bikin saus sendiri. Oh gitu. Selalu beli. Oke, jadi sausnya itu bisa pakai beli saus kemasan botol atau meracik sendiri juga bisa. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Sebentar ya Ibu. Nah, kelihatan deh cantiknya. Hasil akhirnya seperti ini Ibu. Minta tolong untuk di zoom. Lebih dekat lagi bisa? Oke. Nah, penampakannya seperti ini untuk hasil akhirnya. Jadi ini sudah kurang lebih 5 menit lalu, hasilnya masih seperti ini, masih cantik, jadi belum begitu mengempes setelah digoreng. Tinggal kita campurkan dengan apa Bu Randi? Saya sudah ngecas ini, sudah pengen icip-icip ini. Nah, tinggal kita, nah, setelah itu kita plating, kita beri mayones. Nah, baik. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, setelah hasil ini, maka berakhirlah untuk season pertama kita dalam pembuatan sampel. Untuk pertanyaan nanti setelah acara ini bisa menghubungi pengurus ranting atau Bu Randi, nanti akan kita berikan line untuk tanya jawab setelah acara. Baik. Terima kasih Bu Randi untuk siang hari ini, karena saya harus memanggil moderator cantik lagi, yang narasumber cantik lagi yang menemani saya di siang hari ini. Kami persilakan, terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk selanjutnya yaitu season kedua, kita membuat yang seger-seger. Nah Ibu-Ibu di rumah, kita sambut Nyonya Lutfi dari Kompi Falcon untuk sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dipersilahkan. Diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, perkenalkan saya istri dari Lutfi Nur Cahyo, saya Nyonya Fatmawati dari Kompi Falcon. Oke, dari Kompi Falcon, punya apa keunggulan dari Kompi Falcon? Silahkan. Awalnya saya coba-coba untuk meracik kopi karena memang saya penikmat kopi. Oke. Dan saya coba beli di luar, rasanya sama saja meskipun beda merek. Oke. Jadi saya punya keinginan untuk meracik sendiri. Oke. Gitu. Jadi berawal dari hobinya yang suka sekali ngopi. Siap. Diaplikasikan menjadi satu peluang bisnis Ibu-Ibu di rumah. Jadi menambah income pendapatan rumah tangga.
Bahannya apa saja Bu Lutfi? Bahannya Simpel yang saja ya. simple, Oke. bisa ditemukan di swalayan mana saja. Toser serba Pertama, terdekat Max ya. Creamer. Max Creamer, oke. Siap, Max Max Creamer. Creamer ya Ibu. Yang Kemudian kedua, susu. Susu kental manis, merek Susu terserah ya. Yang selama ini saya pakai merek Indomilk atau Frisian Flag. Kalau misalkan merek Carnation, saya belum pernah coba. Belum pernah coba. Terus yang Kemudian ketiga, kopi saset Nescafe Classic. kopi saset Nescafe Classic. Ya. Oke, kemudian yang keempat, gula. Gula pasir. Oke. Ya. Ini pertama kita bikin jelinya dulu ya. Oke, kita bikin jelinya dulu. Ini pakai jelly Nutrijel yang rasa plain aja. Nanti saya campurkan dengan kopi satu saset untuk ukuran jelinya 10 gram. Ukuran jeli 10 gram dicampur dengan kopi Nescafe sachet untuk pembuatan jelinya. Oke. Tahap pertama kita membuat jelinya terlebih dahulu. Jadi bahan-bahannya cuman Max Creamer, susu kental manis Indomilk, dan kopi Nescafe. Ini airnya seberapa, Bu? Mohon maaf. Ya. Oke, berapa mili? 400 mili yang kita pakai untuk satu saset Nutrijel. Oke, setelah itu kita campurkan dulu satu saset Nescafe Classic. Enak sekali siang-siang ini kita membuat kopi. Es kopi jelly. Lagi viral ini Ibu-ibu sekalian. Lagi viral sama Bu Lutfi dijadikan ladang bisnis karena beliaunya suka dengan kopi, dicoba-coba resep-resep sendiri di rumah, akhirnya lah menjadi satu peluang bisnis. Oke, diaduk dulu. Sambil kita nyalakan. Nah, sampai tercampur rata, mendidih. Setelah itu baru kita taruh di kotak untuk penyajian. Oke. Untuk manis atau takaran manis atau tidaknya itu tergantung dengan selera. Cuma nanti akan diberikan resep takaran yang pas untuk dijadikan suatu hasil karya yang bisa dijual. Tidak kalah dengan kafe-kafe yang lagi viral. Nah, setelah mendidih ya Ibu, kita matikan kompor, kita tuang ke wadah yang telah disediakan. Nah. Oke. Sambil menunggu jelinya mengeras, kita sudah bawa yang sudah jadi. Nah, proses pencampuran bisa dikasih tunjuk Bu Lutfi. Jadi kalau sudah beku, tinggal kita potong-potong saja ya Bu Lutfi, kotak-kotak sesuai selera. Diserut boleh. Kalau diserut, untuk rasa jelinya kurang terasa. Jadi saya buat untuk kotak, kan judulnya bukan es cendol. Oh, begitu. Jadi lebih terasa itu kalau dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Oke, selanjutnya setelah jelinya membeku, sudah kita potong kotak-kotak seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu mencampurkan antara, kita buat cairannya ya.
Kita buat cairannya, apa saja yang dibutuhkan? Untuk 1 liter air, kita gunakan 2 bungkus Nescafe Classic untuk 1 liter airnya. 1 liter air, 2 bungkus kopi Nescafe Classic. Oke. Di rumah, kalau yang pecinta kopi, boleh nih dicoba di rumah. Oke. Biasanya satu adonan ini bisa jadi berapa botol, Bu? Sampai 6 botol. 6 botol 1 ya. liter air. 1 liter air bisa jadi 6 botol. Ibu-ibu sekalian. Yang kedua, max creamernya. Max creamernya berapa gram? Ini max creamernya antara kopi dengan max creamer 1:2. Perbandingannya 1:2. Ya, kalau kopinya 2? Kalau kopinya 2, max creamernya 4 sendok. Oh, lebih banyak ya, Ya, 4 sendok. Biar lebih creamy. Biar lebih creamy. Gurih ini pasti, sedap. Makan sampel, ditemani es kopi jelly. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. 2 saset Nescafe Classic dan 4 sendok max creamernya. Selanjutnya, susu kental manis berapa? Susu kental manis untuk 1 liter 150 ml. 1 liternya 150 ml susu kental manisnya, Ibu-ibu. Kita takar pakai takaran, maaf. (140 ya? Oh, 150, oke. 150. Tinggal kita campur saja. Ya, pakai sedikit aja. Oke. Oke. Biar terlihat, Bu. Nah. Oke. Dikasih sedikit air panas ya, biar lebih mencampur. Lihat cepat larut. Oke, gulanya berapa, Bu Lutfi? Ini untuk 1 liter air gulanya 90 gram. Gulanya 90 gram. Oke, tinggal campur-campur saja. Oke, selanjutnya kita masukkan air panas. Kita masukkan air panasnya. Nah, sepertinya harus bergeser ini. Kita harus mendekat ke kompor ini. Nah, air panasnya sudah mendidih. Oke, karena saya masaknya sedikit saja. Bisa dimatikan. Oke, silakan diangkat. Air panas fungsinya hanya untuk cepat melarutkan ya. Kalau pakai air dingin itu kadang agak lama. Nah, oke, kita aduk sampai gula, kopi sama max creamernya benar-benar nyatu. Kita aduk sampai semuanya larut, sampai larut, nggak ada yang menggerendel. Baru dicampur dengan air biasa ya. Air minum. Oke. Kalau di mixer bisa nggak ya? Maksudnya jadi seperti bikin foam gitu ya. Kalau nggak salah itu kalau kita mixer jadinya, itu jadi berbusa gitu ya. Iya, jadinya dalgona coffee, Ibu Eva. Oh iya ya, jadi dalgona coffee ya. Itu sempat viral juga itu. Iya. Oke, selanjutnya jangan lupa pakai gelas takar. Kita takar airnya 1 liter ya. 1 liter. Nah, 1 liter bisa jadi 6 botol Ibu-ibu sekalian.
Oke. Warnanya sudah cantik, cantik. Kasih es batu, atau kalau enggak langsung masuk kulkas, diamkan 20 menit, sudah bisa dinikmati. Nah, tinggal tunggu benar-benar larut ya untuk gula, diaduk-aduk terus. Gula, susu, max cream-nya, sama kopinya. Ini eksperimen begini butuh waktu berapa lama, Bu Lutfi? Saya udah berapa lama ya, saya 3 bulanan. 3 bulanan ya. Baru dapat rasa yang pas. Oh, dicoba-coba kurang pas, coba lagi kurang pas. Nah, akhirnya sudah menemukan resepnya sendiri. Baik, sambil menunggu untuk proses pengemasan, karena ini sudah selesai ya Bu Lutfi? Sudah selesai, tinggal kita kemas saja. Akan saya buka session pertanyaan, session kedua untuk tentang materi kita tentang es kopi jelly. Silakan bagi ibu-ibu yang di rumah untuk raise hand. Yang punya pertanyaan silakan untuk raise hand. Nanti bisa sebutkan nama suami, pangkat dan nama suami dari kompi apa atau dari ranting apa. Setelah ini akan kami buka. Jadi ini tinggal campur ya Bu ya. Untuk jelinya berapa banyak? Sesuai selera aja. Sesuai selera ya, oke. Nah, biasanya saya 3 sendok. 3 sendok. Ya, biar kerasa biar kopinya. kerasa jelinya ya. Oke. Nah, baik, apakah sudah ada yang raise hand pada siang hari ini? Banyak sekali nih yang sudah angkat tangan ini. Banyak sekali yang ternyata yang antusias sekali untuk bertanya pada siang hari ini karena ini ilmu. Kalau kita nggak paham bisa kita tanyakan, akan mendapatkan jawaban dan bisa kita implementasikan di rumah. Baik, dengan Bu siapa ini? Sudarsi. Dengan Nyonya Sudarsi Heri dari ranting C kompi apa? Silakan memperkenalkan diri Bu sambil menunggu proses pengemasan. Monggo. Siap, mohon izin. Perkenalkan saya Nyonya Sudarsi Heri, istri dari Kopda Heri Suciadi NRP 103 498 dari kompi F ranting C, Bu. Mohon izin. Kompi F. Wah, satu kompi nih sama narasumber kita nih. Silakan Bu, pertanyaannya. Siap, mohon izin. Untuk jenis jelly yang digunakan itu Nutrijel, apa bisa diganti jenis jelly yang lain, Izin? Sebentar ya. Oke, Bu. Bagaimana? Apakah jelly yang digunakan bisa diganti dengan merek lain selain Nutrijel? Silahkan. Kalau mungkin pakai Nutrijel kesannya lebih jelly ya Bu ya. Kalau misalkan pakai agar-agar swallow itu agar-agarnya bisa mengeras, jadi enggak sepadan sama kopinya gitu. Kurang kenyal gitu mungkin ya. Nah, kurang jelly. Jadi disarankan tetap menggunakan Nutrijel rasa plain atau yang tanpa rasa. Nanti tinggal dicampur dengan kopinya 1 saset saja. Kalau menggunakan merek lain takutnya tingkat kekenyalannya ya Bu ya. Tingkat kekenyalannya beda, kurang. Jadi rasanya kurang nendang ibarat kata begitu. Betul Bu Res, Bu? Oke. Sudah jelas Bu Sudarsi? Siap, jelas. Terima kasih menitipkan informasinya. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya kami persilahkan. Grogi ini ternyata Bu Lutfi. Yang tanya soalnya dari kompinya sendiri. Jadi agak gimana gitu grogi-grogi. Jadi tinggal setelah jelly masuk, tinggal adonan kopinya tadi kita campurkan seperti ini. Nah, kita tuangkan sampai sesuai ini ya. Sudah adakah penanya kedua? Dengan Nyonya penanya kedua. Rini Sukiman. Benar ya? Ibu. Oh iya. Mohon izin Ibu. Rini, sebentar Bu. Biar di zoom dulu sama. Nah, kelihatan kan cantiknya. Baik. Silakan Bu. Ibu. Rini Sukiman dipersilakan pertanyaannya.
Siap, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Rini Sukiman, istri dari Kopka Sukiman NRP 81241 dari ranting C Kompi E. Yang mau saya tanyakan, berapakah masa simpan coffee jelly pada suhu ruang dan suhu di lemari es? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, pertanyaan ini Bu ya, berapa lama waktu simpan es kopi jelly ini di kulkas itu berapa lama? Kalau di suhu ruang itu berapa lama? Silahkan. Kalau di suhu ruang ini kan benar-benar fresh, jadi bisa tahan seharian. Kalau misalkan dimasukkan di dalam kulkas, bisa sampai 4 hari. 4 hari. Tahannya. 4 sampai 5 hari saja. Jadi kalau di suhu ruang bisa 1 hari bertahan dari pagi sampai sore atau sampai malam. Kalau dari suhu kulkas atau dimasukkan di kulkas bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari. Tapi saya rasa kalau es kopi ini lebih enak kalau dingin ya Bu ya. Siap. Lebih dingin, lebih nikmat gitu ibaratnya. Sudah jadi 4 botol. Untuk yang sudah bertanya, nanti akan kami berikan untuk goodie bag-nya. Ditunggu untuk ininya. Hasil akhirnya seperti ini ya Ibu-ibu sekalian. Ini sudah tersimpan di kulkas, jadi lebih dingin, lebih enak. Ini sebenarnya kalau di iklan-iklan nih, di iklan-iklan ini kita boleh nih cicip ini sambil, tapi nanti ibu-ibu di rumah jadi pengen kalau saya cicip di sini ya. Jadi nanti kita kasih gambarnya saja. Untuk selanjutnya, kalau mau pesan, bisa pesan di Bu Lutfi. Baik, tinggal kita tutup. Untuk isinya pun ini ibu-ibu tidak harus botol seperti ini. Bisa pakai pouch ya, kita ganti pakai pouch bisa. Atau di rumah seandainya adanya botol lain boleh. Kalau untuk dimakan sendiri. Tapi kalau untuk dijual, alangkah lebih baiknya memang sudah berupa kemasan yang cantik seperti ini. Nah, sudah? Oke, tinggal ditutup segel saja. Selesai. Jangan lupa dilap dulu biar higienis ya. Baik. Nah, sampel sudah. Pembuatan es kopi jelly sudah. Sesi tanya jawab pun sudah. Sesi selanjutnya yaitu kita icip-icip sebenarnya. Cuman enggak kasihan ibu-ibu di rumah nanti jadi pengen nih kalau saya icip-icip di sini nih. Baik. Dengan berakhirnya pembuatan es kopi jelly pada siang hari ini, maka berakhir pula ilmu atau kreasi minuman yang akan kami tampilkan pada makanan dan minuman pada siang hari ini. Ditunggu sebentar. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir pula acara pelatihan pada siang hari ini. Dan kesimpulan kita pada siang hari ini yaitu bahwa membuat kudapan atau minuman sendiri di rumah itu lebih higienis daripada kita harus membeli. Belajar dari pengalaman, pertama dari suka, saya suka kopi, kita buat sendiri, akhirnya bisa menciptakan lapangan usaha kerja sendiri. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kami selaku moderator dan narasumber, sebentar saya panggilkan narasumber saya tadi satunya mana ya? Bu, silakan Bu, kita pamitan dulu Bu. Nah, dengan berakhirnya pembuatan sampel dan minuman kekinian pada hari ini, narasumber dengan Bu Randi dan Bu Lutfi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang kata. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber. Sampai jumpa di kemudian hari di next session. Sampai jumpa, kami kembalikan ke MC. Terima kasih.